dalam praktikum juga akan masuklah beberapa kalinya memantau ataupun memonitoring kalian gitu. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit tentang kontrak kuliahnya ya. Jadi di mata kuliah teknologi bahan itu kita ada beberapa bobot persentasenya terkait dengan ujian akhir semester ataupun UAS, dia memiliki bobot 25%, UTS-nya 25%, terus nanti di tengah-tengah juga saya akan memberikan kuis dan tugas, itu bobotnya 10%, dan terkait praktikum bobotnya 40%. Jadi di sini praktikum cukup besar ya, lebih besar dibanding UAS dan UTS, dia persentasenya 40%. Jadi saya harap kalian di dalam praktikum itu juga harus maksimal dan juga harus selesai dalam membuat laporannya, karena di sini dia memiliki persentase 40%, jadi cukup besar. Dan ini maksud dari persentase ini itu apa? Artinya adalah misalnya kalian UAS mendapatkan nilai 80. Nah, 80 ini, nilai 80 ini nanti diambil untuk persentasenya 25% gitu. Dan seterusnya UTS, kuis, tugas, praktikum, dan sebagainya. Nanti totalnya 100%. Nah, itulah nilai yang akan kalian dapatkan untuk mata kuliah Tekban gitu. Ini terkait dengan kontrak kuliahnya. Terus kemudian terkait dengan ininya saja dulu deh, terkait dengan jam perkuliahan. Jam 7.30, tapi menurut saya kayak terlalu pagi ya. Soalnya saya rumahnya cukup jauh dari sini, dari ITERA ke rumah itu cukup jauh. Rumah saya di Kemiling, jadi lumayan jauh lah kalau ke kampus. Jadi kita mungkin mulai di 7.40 aja ya. Saya minta waktu untuk mundur 10 menit dari jadwal yang biasanya. Berarti nanti mulai jam 7.40, selesai jam 9:20. Kalau nggak salah kalian ada kuliah lagi itu jam 10 kan ya. Nah, jadi cukuplah untuk itu gitu. Jadi nanti minggu depan mulai jam 7:40 kalau perkuliahannya saya. Tapi kalau nanti perkuliahannya Pak Yuda, Pak Sahidus Yuhada, nanti kebijakan beliau yang akan memberikan waktunya apakah tetap di jam 7.30 ataupun jam 7.40. Pasti saya akan infokan ke Google Classroom kok, info-info terkait apapun gitu. Nah, kemudian saya itu mungkin ada yang tahu ataupun menanyakan kakak tingkat kali ya. Kalau saya itu lebih menyukai mahasiswa yang menyalakan kameranya. Jadi open kamera. Saya nggak suka kalau mahasiswa itu mematikan kameranya. Saya tidak suka karena ini walaupun perkuliahan secara daring, tapi paling nggak adalah muka kalian. Walaupun kalian belum mandi pun nggak apa-apa gitu. Yang penting ada muka kalian gitu. Saya pun nggak tahu kalau kalian tuh udah mandi atau belum, saya kurang nggak tahu gitu kan. Tapi yang penting ada kameranya gitu kan. Walaupun belum mandi ataupun mungkin atasannya kemeja, bawahannya pakai sarung gitu misalnya ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada muka kalian di di layar Zoom-nya ini gitu. Saya minta tolong untuk semuanya menghidupkan kameranya gitu tanpa kecuali misalnya saya mengizinkan kalian nggak pakai kamera jika memang device-nya tidak support ataupun memang sinyalnya. Tapi kan nggak mungkin dong selama 16 pertemuan itu device-nya nggak support ataupun sinyalnya bermasalah kan, karena menurut saya itu nggak ini aja gitu. Kalau misalnya sinyal bermasalah kan bisa di ITERA. ITERA kan ada hotspot ya, jadi bisa kalian gunakan untuk bisa kuliah di kampus di depan di ruangan atau di mana gitu kan bisa itu, atau carilah sinyal yang ini gitu, karena nggak enak kalau gitu tuh ngomong sendiri tapi tanpa ada muka kalian gitu, sama aja kayak saya ngomong sama laptop gitu kan, apalagi ini sedang menjelaskan materi, bukan maksud apa-apa tapi takutnya saya lagi menjelaskan tapi kalian itu kalau mematikan kamera kalian tinggal kemana gitu, misalnya device-nya taruh di kamar terus kalian pergi ke pasar, pergi mandi, ngapain gitu kan. Terus akhirnya kan materinya nggak terserap oleh kalian gitu. Percuma. Nanti pas UTS ataupun pas UAS, biasanya pas UAS sih, pas nilai akhir sudah keluar gitu, misalnya tiba-tiba dapat C gitu kan. Terus nanti protes gitu. Buku saya dapat C, bla 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 gitu kan. Minta tolong transparansinya Bu, bla 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 gitu kan. Bisa nggak Bu dinaikin Bu, bla 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 gitu kan. Kayak gitu tuh biasanya mahasiswa zaman sekarang gitu kan. Ya saya sih harapannya kalian enggak gitu kan. Karena enggak saya tanya, ya ini saya menilai berdasarkan nilai-nilai kalian gitu, UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, praktikumnya sekian gitu.
Tapi kalau kuis plus tugas biasanya saya ada tambahan lah untuk kalian gitu. Yang penting mengumpulkan saja kalau kuis ataupun tugas. Mengumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ada tugas ya hari ini misalnya, terus dikumpulkan hari Minggu jam 5 sore maksimal pengumpulan. Ya udah kalian kumpulkan jam segitu gitu. Telat 1 menit pun nggak akan saya terima terkait kuis dan tugas. Karena apa? Karena itu kan sudah saya berikan jangka waktunya cukup panjang, 1 minggu gitu. Jadi nggak ada toleransi keterlambatan untuk tugas. Karena menurut saya udah cukup ya waktu 1 minggu gitu. Tapi untuk UTS dan UAS, kalau misalnya daring gitu ya pelaksanaannya, tapi kan ini luring sih. Tapi kalau misalnya daring, telat 1 menit pun nggak akan saya terima karena ya sudah perjanjian di awal gitu. Tapi kalau UTS sama UAS telat 1 menit 2 menit saya masih oke gitu kan, karena mungkin jaringan dan sebagainya gitu pada waktu hari H gitu. Tapi kalau tugas itu kadang-kadang saya bukan kadang-kadang sih pasti saya akan lihat gitu. Yang penting kalian ngumpulin aja, masalah benar atau enggak nomor sekian, yang penting ngumpulin aja. Karena apa? Tugas itu untuk menambah nilai kalian ataupun membantu nilai kalian ketika nilai UTS, UAS atau praktikum kalian itu rendah, bisa dibantunya dari tugas gitu. Saya sering kok mata kuliah yang lain, terutama mata kuliah kakak transport dan MRK itu saya sering memberikan nilai tugas itu 100 semua. Karena nilai aslinya udah misalnya nilai asli tugas misalnya cuma 70 gitu. Tapi tetap nggak dongkrak nilai kalian gitu. Akhirnya saya berikan nilai 100 ataupun nilai sempurna agar bisa membantu itu. Gitu. Yang penting ngumpulin aja 100 saya kasihnya. Tapi kalau telat ataupun nggak ngumpulin ya akan saya kasih 0 gitu. Ngapain gitu. Nah, itu terkait ininya saya. Setiap dosen pasti punya aturan-aturan sendiri. Tapi kalau saya seperti itu. Kamera harus nyala, mengumpulkan tugas harus tepat waktu, kemudian harus mengikuti UTS, UAS, dan praktikum itu harus tanpa kecuali. Kalau kalian nurut aja, maksudnya mengikuti aturan aja, minimal C itu pasti sudah di tangan. Minimal ya. Tapi kalau kalian ada dari beberapa ini yang miss ataupun tidak mengikuti, ya udah paling ya D ataupun E, yang artinya tidak lulus dan harus diambil ataupun diperbaiki di semester ganjil berikutnya, yaitu bisa diambil di semester 5. Kan nggak mau seperti itu kan. Oke, itu terkait dengan aturan ataupun tata tertib di perkuliahan saya. Kalau misalnya pada saat saya menjelaskan materi ada yang ditanyakan, silakan saja bisa raise hand ataupun bisa izin untuk bertanya gitu, silakan. Oke. Kalau bertanya akan saya beri poin ya, akan saya catat itu untuk nambah keaktifan kalian, dan itu di akhir akan saya misalnya Laira Salsabila aktif nih, sering bertanya, itu akan saya catat tuh catatan pertanyaan itu siapa yang nanya, akan saya beri poin. Setelah itu ketika misalnya di nilai akhir orang-orang yang aktif ataupun mahasiswa yang aktif akan saya tambah poinnya. Jadi bisa +1 di nilai akhir ya, misalnya dapat 65 +1 kan jadi 66, kan itu lumayan gitu. Nah itu jadi silakan seaktif mungkin kalian di dalam perkuliahan saya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan kontrak kuliah dan aturan di mata kuliah teknologi bahan. Bisa dipahami atau mungkin ada yang kurang setuju, silakan. Silakan, nggak apa-apa. Misalnya saya kurang setuju, Bu. Tapi bukan kurang setuju, bukan terkait dengan bobot ini ya. Kalau bobot ini udah keputusan gitu. Kalau misalnya, Bu, saya maunya kuis tugasnya 60% gitu, ya nggak bisa. Oke, silakan ada pertanyaan mungkin tentang tata tertib. Bu, saya ingin tanya, untuk buat yang range nilainya gimana ya? Yang buat kuliah ini? Oke, range nilainya, maksudnya A itu berapa gitu ya? Oke, sebentar ya.